Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat vlog dakwah dimanapun berada ya, semoga teman-teman nggak bosan lihat video saya. Nah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang beberapa hal yang ini jadi kendala ketika seseorang hendak menikah. Nah apa itu ya, pada keluarganya, pada orang tuanya. Nah makanya pada video kali ini saya akan bahas tentang taklukkan orang tua dulu sebelum menikah. Nah, gimana caranya? Jadi teman-teman seperti ini. Terkadang bagi sebagian teman-teman yang udah hijrah, mereka paham bahwa konsep pernikahan itu harus islami, terpisah antara tamu undangan pria dan wanita. Nah, karena misalnya nih Ikhwan atau Akhwat ini udah ngaji, dia udah paham kalau nggak boleh mengadakan pernikahan dengan bercampur baur, mengundang penyanyi perempuan, kalau di kampung-kampung biasa ada elektron dan seterusnya. Akhirnya ternyata keluarganya nggak paham tentang konsep pernikahan Islami ini, sehingga ya pernikahannya itu bisa jadi tertunda, atau mungkin di hari pernikahan harusnya berbahagia, tapi justru banyak pertentangan gitu kan, nggak bahagia. Nah, bagaimana caranya menyikapinya atau cara mengantisipasinya? Teman-teman semuanya coba sekitar 5 tahun sebelum teman-teman menikah gitu ya. Coba dari awal, dari sekarang ini teman-teman, ketika teman-teman akan menikah 5 tahun ke depan, maka dari sekarang ini teman-teman coba berikan pemahaman kepada orang tuanya, kepada keluarganya, bahwa nanti ayah, bu, aku pengen nanti nikah dengan konsep pernikahan seperti ini. Ya, tamu undangnya terpisah gitu kan. Laki-laki nggak bercampur sama perempuan, terus pakai hijab di tengahnya. Kenapa, Bu, Pak? Ya karena memang Islam mengatur seperti ini. Nah, sampaikanlah dalil-dalilnya dan seterusnya. Misalnya hadis riwayat Abu Daud tentang bagaimana Rasul itu memisahkan tempat laki-laki dan wanita. Hadis riwayat Muslim, di masjid saja itu tempat orang ibadah, ingat Allah, itu posisi antara tempatnya wanita sama pria itu beda gitu kan. Mungkin ada yang bilang, bagaimana kalau di pasar? Nah, pasar itu tempat yang dimana ada uzur syar'i yang dimana orang mengharuskan untuk berbaur, ketemu dengan lawan jenis. Selama enggak ada keharusan untuk bertemu dengan lawan jenis, itu selama bisa dipisah ya dipisah gitu kan. Pada masa Rasulullah itu tempat seperti pasar itu enggak dipisah, bercampur baur orang di sana. Tapi beda kalau pernikahan. Pada masa Rasulullah pernikahan itu dipisah gitu kan. Bahkan beda rumah gitu kan. Tempat mempelai perempuan itu beda dengan tempat mempelai laki-laki. Tapi sekarang nggak perlu seperti itu. Misalnya kalau satu gedung, itu gedungnya dibagi dua kan. Ada hijab di tengah. Nah teman-teman, jadi itu kendala yang pertama biasanya ya, tentang masalah konsep pernikahan. Maka bicarakan jauh-jauh hari sebelum teman-teman itu melangsungkan pernikahan. Kalau orang tuanya itu menolak, ya nggak apa-apa, kan teman-teman punya waktu beberapa tahun ke depan untuk memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Dan pastikan teman-teman coba doakan orang tuanya 40 hari 40 malam. Doakan kedua orang tuanya 40 hari 40 malam. Doakan saja dulu, ya Allah bukakan hati kedua orang tua saya, berikan dia hidayah, lembutkan hatinya untuk menerima kebenaran yang saya sampaikan. Selama 40 hari berturut-turut doakan, hari ke-41 baru mulai ngomong pelan-pelan, Bapak, Ibu gitu kan. Nanti kan saya mau nikah nih kan, mungkin 2 tahun lagi saya mau nikah. Apakah ayah ibu pengen pernikahan saya diberkahi? Kalau pengen, tentu cara-caranya juga harus yang Allah syariatkan, yang Allah ridhoi gitu kan. Nggak mungkin saya menikah mengharapkan keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah, tapi cara-caranya itu cara-cara yang nggak Allah ridhoi. Misalnya menampilkan penyanyi perempuan atau biduan wanita, karaokean di sana dan seterusnya, itu mengundang kemaksiatan, mengundang dosa. Yang dosa siapa? Ya saya, Bapak Ibu juga akan dapat dosa gitu kan. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Maka Bapak Ibu, saya pengen nanti konsep pernikahan saya seperti ini. Ini insya Allah sesuai syariat Islam. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada tradisi budaya di masyarakat, misalnya kalau di acara pernikahan itu harus seperti ini. Nah teman-teman tinggal cari tahu tuh, itu tradisinya, budayanya apakah sesuai syariat Islam atau enggak. Kalau sesuai syariat Islam lakukan, kalau enggak sesuai syariat Islam ini dibagi dua. Ada yang enggak sesuai syariat Islam tapi itu enggak ada unsur-unsur keharaman, kesyirikan. Nah, boleh dikerjakan seperti barzanji gitu kan. Kalau di Sulawesi ada namanya mapaci gitu kan. Silahkan dilakukan saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oke, berikutnya apa lagi? Misalnya masalah uang panai. Jadi kadang ada perempuan yang nggak nikah karena si orang tuanya perempuan ini pasang target uang panai terlalu tinggi, terlalu mahal gitu kan. Soalnya tinggi mahal itu tergantung
laki-lakinya juga kan ya. Eh, Mungkin bahasanya yang tepat adalah bahasanya adalah memberatkan pihak laki-laki. Mungkin laki-laki ini mampunya tuh 20 juta, 30 juta, tapi si orang tua perempuan ini sudah punya target, anak saya nanti kalau nikah nih harus 70 juta, harus 80 juta. Sehingga udah puluhan tuh cowok datang nggak jadi nikah tuh, gagal. Padahal laki-lakinya ini soleh, cowoknya soleh, tapi nggak jadi nikah nih. Kenapa? Karena si perempuan ini orang tuanya udah pasang target misalnya 70 juta, sehingga nggak mampu tuh. Nah, jadi terkadang ini ya, ini bukan menyalahkan, tapi kadang kala si perempuan ini itu kurang komunikasi sama keluarganya. Dia nggak menyampaikan kalau nanti dia pengen nikah itu maharnya bukan mahar, tapi uang panainya mungkin ya nggak perlu semahal itu. Jadi sesuaikan saya dengan kemampuan laki-lakinya. Misalnya pasang target di awal 30 juta, tapi kalau si Iwannya ini punya kemampuan mungkin hanya 20 juta ya, 20 juta ya segitu saja. Karena pernikahan itu bukan dilihat kebaikannya, bagusnya pernikahan bukan dilihat daripada banyaknya uang panai. Jadi langgengnya di pernikahan ke depannya, setelah ijab dan qabul terucap, suami istri itu langgeng berkah, itu bukan daripada banyaknya uang panai, bukan itu teman-teman. Jadi makanya ini berikan pemahaman kepada orang tua teman-teman semuanya, dia jauh hari gitu kan, taklukkan dulu orang tuanya masalah ini, sampaikan bapak ibu. Kalau bisa nanti laki-laki yang datang itu, kalau laki-laki yang agama akhlaknya baik, diterima saja tanpa mempersoal uang panainya, berapapun kemampuan dia. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, tentang juga masalah ini berikutnya ya, beberapa hal yang perlu dikelirkan terhadap orang tua. Ini biasanya datang kepada laki-laki, kadang juga perempuan, tapi lebih banyak kepada perempuan, yaitu kadang si perempuan itu dijodohkan oleh orang tuanya. Maksudnya orang tuanya ini pengen anaknya ini menikah sama laki-laki yang seperti ini, kaya, begini tanpa memperhatikan agama. Maka teman-teman semuanya, khususnya perempuan ya, ataupun laki-laki ya sama saja, tapi biasanya perempuan yang banyak kasus seperti itu. Jadi coba dari sekarang teman-teman sampaikan ke orang tuanya masing-masing, kalau bapak ibu, ayah, bunda gitu kan, saya pengen nanti menikah, kalau saya mau dicarikan silahkan, tapi saya pengennya pernikahan saya itu calon saya itu kriterianya agama dan akhlaknya baik. Ya kalau bapak ibu mau carikan silahkan, tapi saya pengennya agama dan akhlaknya baik. Nah, jadi supaya kenapa? Supaya kalau kita harus dicarikan calon sama orang tua, ya kita itu sudah ridho dengan agama dan akhlaknya. Tapi sekali lagi nggak salah juga kalau kita menolak orang itu karena fisik, itu boleh saja, itu biasa saja, nggak dosa juga gitu kan. Menolak orang itu nggak dosa juga. Oke teman-teman semuanya, beberapa hal yang menjadi kendala pernikahan itu daripada orang tua awalnya, tapi kadang-kadang dari orang tua salah satunya. Maka pastikan pembahasan ini itu teman-teman sudah clearkan dari awal, jadi supaya nanti ketika mau menikah atau nikah nggak ada lagi persoalan yang harus teman-teman urus gitu kan, akhirnya nggak jadi nikah gitu kan. Jadi makanya teman-teman dari sekarang taklukkan dulu orang tua sebelum menikah. Jadi pastikan pembahasan tentang pernikahan ini itu teman-teman udah bahas, udah clear sama orang tuanya. Nggak ada lagi hal-hal yang perlu teman-teman diskusikan banyak, sampai-sampai harusnya nikah nggak jadi nikah hanya karena masalah pertentangan dengan orang tua dengan beberapa hal. Masalah uang panai, masalah konsep pernikahan, masalah tradisi, dan seterusnya. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan insya Allah saya harapkan teman-teman semuanya nggak ada lagi yang tertunda pernikahannya hanya karena ada kendala dengan orang tuanya. Jadi pastikan teman-teman itu meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman kepada kedua orang tuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.